warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya, hari ini adalah episode yang pertama nih ya Pak ya. Iya, launching ya. Wah, launching pertama kita nih. Betul, jadi kalau agak-agak mohon dimaklumi. Okay. Karena masih pertama ya. Okay. Dan di podcast kesehatan ini nanti kita akan membahas seputar kesehatan pastinya ya kan Pak. Terus juga ada farmasi, apalagi Pak? Terkait ini ya, terkait kita intinya kesehatan. Nanti kesehatan itu bermacam-macam ya. Nanti kita bisa menyinggung terkait masalah farmasinya ada, penyakitnya, edukasi ya dari yang lain-lainnya lah nantinya seperti itu. Betul. Dan tadi kita kayaknya ngomonginnya farmasi gitu ya, Bang. Mungkin kita kenalan dulu nih ya Pak ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Faris Yamil Afra. Sebagai host di sini biasa dipanggil Memel. Dan juga ada siapa? Ya, saya Muhammad Maulidi Alfian Nur Saputra dan bisa dipanggil Alfi. Mas Alfi. Manggil siapa Mbak Memel ya? Iya, Mbak Memel. Masih muda kebetulan ya. Kebetulan. Kebetulan. Oke. Nah, semoga nanti podcast ini bisa istiqomah ya Pak ya. Amin. Jadi mohon selalu diikuti dan disupport seperti sekali. Itu. Karena nanti kita bakal banyak membahas dari seni kesehatan. Ya, kesehatan lainnya nanti kita akan bahas, kita kupas tuntas di podcast kita kali ini. Nah, hari ini nih Pak, gimana Pak? Udah puasa keberapa kita ya? Kita hari ini sudah memasuki puasa yang ke-26 ya, 26. Ya Allah, nggak berasa ya. Nggak berasa, lapar. Aman Pak puasanya? Aman dong. Mbak Manel sama gimana? Aman? Biasa perempuan. Biasa, waduh, sayang sekali ya kawan-kawan. Begitu. Tapi nggak apa-apa ya, kan nanti bisa dibayar di akhir. Ya, oke. Nah, ngomongin soal puasa nih Pak, kan berarti sebentar lagi kita akan lebaran ya. Betul. Nah, kalau sudah lebaran nih Pak, biasanya tuh kan akan ada momen balas dendam gitu Pak. Waduh, ngeri banget ya balas dendam. Balas dendam gitu ya. Bukan balas dendam yang lain nih, tapi semacam makan gitu Pak. Makan makanan pas saat lebaran itu ya. Kan kita selama 30 menahan nih ya kan Pak. Menahan nafsu kita untuk tidak bermakan macam-macam. Nah, itu dia. Tidak minum es di siang hari mungkin. Batal. Iya, batal. Jadi pasti kan kita tuh kan akan banyak makanan tuh Pak di hari lebaran. Betul. Kayaknya pasti akan banyak hidangan gitu paling ya. Terkenal kan apa? Ketupat ya Pak? Iya, kalau daerah kita sih ketupat. Mungkin daerah-daerah lain tuh kayak ada opor ayam, sop daging dan lain-lain mungkin ya. Banyak banget kan. Nah biasanya kan itu suka nggak keren nih. Nggak keren ya? Iya, apa pengen makan terus gitu Pak. Kira-kira nih kalau kita terus-terusan makan yang berlemak gitu, ada penyakit yang akan ditimbulkan nggak sih Pak? Oke, jadi mohon izin ya di sini mau menyampaikan ya kata Bang Memel tadi ya, penyakit apa sih yang sering timbul apabila kita itu tidak ngerem ya, tidak ngerem berlebihan ya makan pada saat lebaran, karena memang banyak hidangan. Nah, penyakitnya itu apa aja sih? Paling sering itu ada 6 ya, ada 6. Mungkin yang pertama itu yang paling ringan yaitu ada mah. Rasa nggak enak perut karena saking nggak ngeremnya tadi kan, karena kita dalam sudah 1 bulan berpuasa kan tiba-tiba kita makan merasa begah, dan segala macam itu akan timbul. Bisa ternyata mah ya Pak? Bisa. Karena dikira tuh kayak itu penyakit anak kos gitu. Karena dulu waktu saya kos sering mah. Ternyata juga bisa mah ya Pak? Bisa. Dan yang kedua itu ada diare. Oh, diare. Ya kan, diare itu juga salah satu penyakit yang diakibatkan oleh makanan. Kita yang awalnya bisa pada saat waktu buka puasa kita bisa tidak makan yang berlebihan tadi ya, tiba-tiba pada saat di lebaran kita makan yang berlebihan. Nah, siapa tahu kan makanan-makanan yang masuk itu belum tentu kan bisa langsung diterima langsung ya kan oleh
lambung Betul, kita. betul, Jadi betul. kan selain pada mah bisa juga menyebabkan diare. Nah, Iya, itu penyakit di dalam lambung kita. Nah, tapi banyak juga penyakit-penyakit yang lain gitu kan. apa gitu Pak contohnya? Selain mah, diare kan gak enak juga ya kalau saat lebaran kumpul keluarga, Iya kan terus itu kan momennya mau iya kita, mau momen momen kita. berkumpul setahun sekali gitu Nah, ya. tiba-tiba kita kena penyakit kan nggak lucu gitu. Betul banget. Ya. Apalagi tuh Pak selain itu? Nah, selain itu kan tadi karena ada ketupat ya di sini kan kita terkena dengan ketupatnya Betul, gitu betul, ya. betul. Nah, itu kan ketupat itu dia berlemak. Nah, bisa jadi Betul. dia akan menyebabkan penyakit lain kayak kolesterolnya tinggi, Benar. kemudian asam uratnya naik, kemudian ininya apa? Selain pada asam urat sama hipertensi. Wah, hipertensi. Ya kan Tekanan karena darah tinggi ya tekanan Pak darah ya. tinggi kan menyebabkan tadi yang makanan-makanan yang seperti itu dan asam urat. Wah, ini sering Iya terjadi kan kayaknya ya lemak-lemak Pak. tuh ya Iya, kan lemak-lemak kan lemak. dimakan macam-macam selain pada yang apalagi ada hidangan kayak emping apa sih melinjo. Melinjo, iya Wah, melinjo. Wah, itu enak banget. enak ditaburi Iya micin benar. sedikit Iya, gitu. kriuknya dapet banget Nah, gitu itu ya. kan penyebab kita tuh terkena penyakit yang namanya asam urat tadi, kolesterol tinggi. Nah, itu kita harus waspadai tadi kan karena ini momen kita dalam 1 tahun Betul, sekali untuk berkumpul kumpul keluarga. keluarga. Loh, masa ngedrop kan lucu gitu. Iya. Ibaratnya tuh pagi kita sholat gitu ya Pak. Terus Iya, kumpul keluarga makan biasanya kan. masa sakit. Nah, masa siangnya langsung ngedrop kan Hmm. ya enak ya pasti gitu. Iya, betul sekali. Ternyata banyak banget ya Pak penyakit yang bisa terjadi. Iya, bisa terjadi itu. Jadi kita ya sebagai tenaga kesehatan ya ini kita fungsinya untuk mengedukasi. Betul, sharing-sharing gitulah ya Pak ya, Iya. supaya nanti pada saat lebaran tidak berlebihan. Nah Iya. kira-kira Pak dari semua penyakit tadi tuh, yang paling banyak makanan atau apa sih yang menyebabkan penyakit itu gitu Pak? Yang mungkin bukan dihindari juga, kayak tidak berlebihan lah Ya. gitu, saat nanti disediakan di rumah keluarga gitu. Betul. Nah, karena momen ya, ini momen lebaran, momen lebaran ini kan selain kita itu menunggu keluarga datang, pasti kita juga ada momen yang berkunjung. Betul banget Ya kan, ya, berkunjung iya. ke tetangga. Nah, Iya, betul. karena kan kita nggak tahu nih hidangan-hidangan tetangga itu apa aja, kan disuguhkan makanan, masa kita nggak mau makan kan nggak enak, nggak gitu, enak ya. benar. Biasanya kalau makan makanan itu ya yang menyebabkan yang 6 penyakit tadi yang mungkin yang saya sebutkan, itu tadi ya kayak ada opor ayam, wah Sering itu banget kan tuh disediakan lagi ya opor oh ayam. enak itu. Enak lagi ya kan, pengen nambah terus kayaknya kalau ada nasi. Rendang dan lain-lain. Nah itu juga penyebab salah satu bisa menyebabkan penyakit kolesterol, asam urat, diabetes pun bisa jadi ya seperti itu. Nah kemudian makanan apa lagi sih? Makanan itu kayak ini lagi apa? Jeroan, emping, nah itu kan asam urat. Iya, itu kan enak banget juga. Enak ya. banget itu. Pada saat apa di rumah. Karena kita kan momennya, oh ini kan satu tahun sekali. Iya, tapi betul. tadi ya kan, tadi itu adalah kita boleh memakan tapi jangan berlebihan. Apalagi kan kita disediakan pasti tuh kalau nggak teh manis, minuman bersoda. Betul banget. Ya kan pasti akan disuguhkan itu. Nah itu kan bisa jadi penyebabnya kena diabetes kayak gitu. Manis-manis semua di situ. Apalagi kan kita tahu sendiri minuman bersoda itu kandungan gulanya itu sangat tinggi. Betul, itu enak banget sih Pak. Enak banget. Kan karena kalau puasa kita nggak minum di siang hari ya. Terus Iya. pada saat lebaran kita minum soda gitu. Iya, apalagi kan kita di setiap waktu lebaran jarang pasti ada yang beraktivitas olahraga. Betul. Karena kan momennya tadi kan momen untuk kumpul keluarganya itu. Nah, jadi kita harus saling pilih memilih makanan jenis makanan, kue-kue, cookies, yang lain-lainnya yang bisa membuat resiko terkena penyakit yang 6 tadi gitu ya, kolesterol, gula darah, hipertensi, asam urat, mah dan diare. Ini
penyakit yang sering kita jumpai ya di momen-momen Lebaran seperti itu. Iya, karena ya tadi ya Pak, momennya Momen itu betul. gitu. Nah, terus nih Pak, kalau misalnya terkait dengan tadi kan makanan sudah disebutkan gitu ya Pak. Terus apa sih yang harus mungkin kan tidak berlebihan, tapi boleh makan ya Pak? Boleh. Boleh, cuman boleh ya, tapi tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Tapi mungkin kalau orang yang sudah punya riwayat itu Pak, boleh juga. Nah, kalau kita memang sudah mengetahui riwayat kita Iya, nih, contoh nih kayak saya ya, asam urat, asam urat ya, tinggi, betul, ya. betul. Berarti kan makanan-makanan yang seperti soda yang mengandung purin tinggi kayak emping, kemudian kacang-kacang itu kita hindari. Oke. Purin itu apa Pak? Maaf Pak. Purin. Mungkin teman-teman belum tahu purin itu apa gitu ya. Jadi purin itu kandungan yang menyebabkan kadar asam urat itu tinggi di dalam darah. Misalnya sederhananya apa itu. gitu Pak? Ya tadi kacang-kacangan, emping, tadi itu bisa menyebabkan kadar purin itu tinggi di dalam tubuh kita, sehingga bisa menyebabkan asam urat tinggi. Nah itu soda-soda juga minuman itu kita hindari. Tadi karena itu yang harus kita jaga sebenarnya kan dalam diri kita. Karena bahayanya itu gak main-main ya kan. Mah bisa jadi nanti malah ngedrop, kemudian perutnya terasa menusuk, begal, segala macam itu membuat gak enak kita kan gak main-main. Kemudian diare kita keluar masuk toilet, kamar mandi kan menyebabkan kita kalau terlalu didiamkan malah jadi dehidrasi dan lain-lain. Iya, lemes gitu ya. Lemes ya kan. Masa Lebaran lemes kan enggak banget gitu ya, enggak banget ya. Kemudian kayak kolesterol tinggi itu akan menyebabkan kita tengkuk sakit, hipertensi. Ya kan itu menyebabkan aduh gak enak banget sih mau kumpul keluarga. Jadi kita tuh males pengen jadi males ya kan, jadi males kita pengen keluarga. Maka itu yang maunya kita kan momen itu yang kita manfaatkan benar-benar pada saat Lebaran ya. Ya seperti itulah ya. Berarti tetap membatasi gitu ya. Tetap membatasi apapun itu ya makanannya. Kita boleh mencicip sedikit segala macam. Ya. Tapi tadi lihat dulu riwayat kita tuh apa. Riwayat kita tuh hipertensi. Oh berarti kita jangan memakan yang mengandung garam tinggi, gula tinggi, ya kemudian yang asin-asin, yang bisa memicu gitu ya Pak ya. Ya karena kalau kita ya di sini itu kan doyan yang namanya ikan yang dibusukkan, ikan asin. Oh ikan asin. Iya kan ikan asin. Apalagi ikan asin telang gitu. Wah enak banget. Jadi kalau di daerah kita di Banjarmasin ini tuh ada yang namanya ikan asin telang. Di daerah lain juga ada ya Pak ya. Ada ya telang. Itu enak banget gitu dan itu mungkin ada disajikan di kemungkinan akan disajikan karena momen kita itu kan balik kampung. Iya kita jadi kayak pengen nyobain makanan. Iya kan, karena di sana itu kan identik dengan makanan yang seperti itu. Betul, yang mungkin kita jarang makan. Jarang makan di sini. Yes, betul. Tapi di sana dia itu, wah enak banget mendapatinnya masakan seperti itu. Nah itu dia. Terus Pak nih, misalnya ya, kalau memang ternyata kita tuh hilap gitu Pak, makan berlebihan gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Apakah ada obat-obatan yang mungkin bisa kita siapkan kayak gitu Pak? Sebelum Lebaran nanti kita bawa mudik atau seperti apa? Ya, betul ya. Apapun itu kita harus benar-benar untuk packing ya, mungkin yang nge-packing baik itu dari pakaian kita dan lain-lain dan juga obat-obatan. Nah ini nih, ini ditunggu-tunggu sama teman-teman juga karena mungkin aku harus bawa apa aja nih gitu untuk obat, bukannya pengen sakit juga ya Pak, tapi kita jaga-jaga gitu ya. Kira-kira obat apa sih yang bisa kita siapkan? Oke, baik. Jadi kalau obat yang bisa kita siapkan itu kan pertama mungkin ya untuk yang mah. Nah itu bisa kita siapkan seperti obat antasida gitu ya. Kemudian ada lansoprazol, omeprazol ya. Yang itu yang memungkinkan kita untuk meminum pada saat Lebaran, momen Lebaran gitu ya. Seperti antasida itu kan kita sebelum memakan makanan yang dihidangkan mungkin kita
minum dulu ya antasidanya Karena diminumnya sebelum makan sebelum ya makan. Kak. Nah, kayak omeprazol, lansoprazol itu setelah sebelum mau tidur minum dulu malamnya. Besoknya kan hari raya itu menjaga perut kita agar bisa lebih nyaman pada saat nanti ada masuk makanan yang belum kita mengenal sama 30 hari sebelumnya kan waktu pada saat Tapi itu puasa. apakah kalau punya riwayat mah aja Kak atau gimana? Kalau memang ada riwayat mah ya yang gini, yang orang-orang yang apabila mencoba sesuatu yang baru tuh gitu langsung ya? kaget perutnya. Nah itu diwaspadai, tapi tidak salahnya itu dibawa nanti. Tidak salahnya dibawa gitu, jaga-jaga aja. Jaga seperti itu. Karena itu penyakit umum ya kan. Betul. Penyakit umum yang kedua itu diare. Diare. Ya diare tadi. Nah diare tadi itu bisa kita membawa ya obat-obatan yang ada di pasaran juga sama ya seperti diapet, diataps, ya entrostop yang ada di pasaran aja dibawa seperti itu. Ya kalau memang Anda punya cadangan ya sebelumnya sudah mendapatkan resep dari dokter itu bisa dibawa kayak loperamid seperti itu. Yang diperhatikan juga cara minumnya bahwa kan setelah BAB diare itu diminum 2 tablet dulu baru nanti 1 tablet setelah itu dan sampai memang tidak ada lagi merasa keluar ya BAB-nya. Dan dikatakan diare itu kalau frekuensinya lebih dari 3 kali lebih dari 3 kali. Jadi kalau teman-teman 1 kali aja ke WC yang jangan dulu diminum. Jangan dulu, oh saya diare nih, tidak juga belum, gitu ya Pak ya. Jadi mungkin lebih dari 3 kali gitu ya Pak. Bolak-balik dan jangan lupa bawa juga oralin kalau perlu. Takut dehidrasi. Dehidrasi itu kita hindari kan ya dehidrasi itu. Nah tadi Pak mungkin yang sering kayak kolesterol, asam urat itu gimana Pak? Kalau kolesterol asam urat itu kan memang penyakit yang sudah pernah kita didiagnosa oleh dokter ya. Nah kalau riwayat tadi kalau memang itu sudah ada mengintip dalam diri kita, nah berarti kita harus waspada terhadap hal seperti itu yang kemungkinan nanti akan terjadi pada saat lebaran. Nah itu dibawa tuh kalau kolesterol itu mungkin yang umum ada simvastatin ya seperti itu. Kemudian untuk yang hipertensi bisa dibawa obat-obat yang sudah sebelumnya ya pernah didapatkan kayak mungkin captopril, amlodipin untuk hipertensi, asam urat itu bisa menggunakan allopurinol atau glukosamin ya. Kemudian untuk yang diabetes mungkin bisa dibawa metformin atau glutenflamid. Nah itu bisa dibawa obat-obat itu tapi dengan syarat tadi bahwa telah mendapatkan resep dokter dan dia pernah didiagnosa oleh dokter sebelumnya. Jadi jangan juga langsung beli. Jangan langsung beli, tapi pastikan dulu kita pernah menderita penyakit itu berdasarkan dari diagnosa sebelumnya. Nah, berarti kan kalau yang belum punya riwayat kita jaga makanan. Jangan berlebihan tadi. Nah ngomong jangan berlebihan gitu Pak, ada nggak sih cara lain gitu ya selain menjaga makanan tadi ya Pak, tidak berlebihan, gimana sih cara kita menjaga kesehatan gitu Pak pada saat lebaran seperti itu ya, atau sebelum atau sesudah gitu Pak. Ya karena tadi ini adalah momen 1 tahun sekali, jadi jangan sampai kita itu malah ngedrop ya. Itu yang kita coba edukasikan di sini kayak gitu ya. Jadi yang pertama selain daripada kita memperhatikan pola makannya tadi, jangan berlebihan. Jadi walaupun itu makanan yang ada setahun sekali mungkin ya, nah itu dicoba untuk ditahan, jangan terlalu berlebihan di dalam memakan makanan yang disediakan. Nanti waktu kita berkunjung gak enak gitu ya, bilang aja kita lagi menjaga pola sehat kita kayak gitu. Kalau kata orang itu pantangan gitu ya. Iya, pantangan ya. Pantangan. Jadi setidaknya kan harus dicicipi terlebih dahulu. Walaupun walaupun tidak banyak tidak masalah, tidak dihabiskan pun tidak masalah. Yang penting kita sudah memakan yang setelah dihidangkan misalnya oleh tetangga kita dan macam. Nah, selain pada itu jangan lupa kita juga dianjurkan untuk makan makanan sayuran dan buah-buahan. Jus-jus. Nah, itu bisa jadi dibawa tuh pada saat kita packing ke
tempat kampung kita. Jadi Mudik ya kalau kalau nggak kita salah mudik itu mudik. mungkin aja kita packing terlebih dahulu buah-buahan atau sayuran yang memungkinkan itu Dibawa gitu ya, ya mungkin Pak. untuk dibawa dan itu bisa mengurangi dari dampak makanan-makanan di Lebaran itu. Betul betul. Jadi juga nggak merepotkan orang di Nggak sana ya, merepotkan Pak. orang lain kan. Kan kalau pasar tutup ya Lebaran. Ih, jelas lah, masa ada yang mau Lebaran bukan? Nah iya, jadi bisa tuh dibawa Nah juga itu ya. ya itu tips yang kedua. Nah ketiga yang terakhir itu adalah Oke. sempatkan olahraga ringan. Nah ini susah banget Pak. Nah itu masalahnya. Agaknya tuh gimana ya? Terkadang saya sendiri pengen olahraga gitu Pak. Terus Ya. jadi. Niat aja. Niat aja dulu. Oke diniatkan gitu ya. Niatkan aja dulu. Gitu. Ya itu olahraga ringan tuh Apa olahraga ringan itu apa Pak? olahraga ringan ya. Jalan kaki mungkin ya? Jalan kaki boleh kan di halaman sekitar kan kita lama nih nggak lama balik kampung ya kita kan jalan ya kan negur tetangga-tetangga yang ada Iya di sambil kampung bersilaturahmi gitu ya ya, itu Pak. kan jalan aja gak usah pakai motor asalkan jangan 2 kilo gitu ya kejauhan. Jauh banget. Berarti nyasar Pak. Nyasar kemana nih? Kemana gitu ya. Berarti jangan lupa juga untuk olahraga. Olahraga ya, ringannya nggak masalah mau jalan di tempat atau Oke. melakukan hal-hal ringan yang ya gerakan-gerakan minimal lah kita dalam berolahraga agar apa agar kita tuh jantung itu dapat memompa dengan baik gitu ya peredaran darah itu Peredaran lebih darahnya nyaman. lebih nyaman gitu ya. Waduh menarik banget sih ini Betul. pembahasan kali ini dan apa namanya dari sini tadi ya Pak kalau saya simpulkan nih dari apa momen Lebaran itu kan satu tahun sekali gitu Satu ya. tahun Jadi sekali. mungkin kita membatasi untuk memakan makanan yang bisa memicu gitu ya Pak Penyakit yang tadi disebutkan yaitu kolesterol gitu ya Betul. ataupun diabetes dan lain-lain gitu ya. Terus jangan lupa juga untuk menjaga pola makan, pola hidup ya Pak. Ya, Terus betul. juga banyak makan sayur dan buah gitu. nah, itu tadi di packing aja. Di packing aja gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Baik, penjelasan sama-sama pada Mbak hari Memet. ini ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton dan untuk Saksikan terus ya, support kita. Kalau mau di komen juga boleh. Silakan gitu ya, mau komen. kira-kira kita bahas apa lagi gitu ya yang seru-seru gitu ya. Betul. Oke. Ada terakhir mungkin Pak pesan-pesan Pesan-pesannya pesan-pesan. jadi Kayak apa gitu ya? ya jadi intinya kita mau mendekati Lebaran itu nikmatilah momen itu dan jangan hancurkan momen itu karena hanya penyakit yang bisa kita hindari sebenarnya. Yes, betul. Oke deh. Itu ya teman-teman kita ini juga mungkin pengingat buat saya sendiri juga nih ya kan Pak. Sama dong. Iya sama dong ya kan. Oke kita akhiri sampai di sini terima kasih Oke, banyak. baik sama-sama. Sampai jumpa teman-teman. Kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.